ربك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Sudah mengulang kajian yang telah lalu, kita telah membahas tentang merapikan shaf. Di antara anjuran kepada para jemaah salat yang menghadiri salat berjamaah adalah berjalan untuk menutup celah. Fadlul masyi lisatfi furjah. Keutamaan berjalan untuk menutup celah. Kadang-kadang sebagian orang yang salat jemaah dia melihat celah ada di ujung masjid, tapi jauh. Maka dia pun malas untuk berjalan ke sana dan dia mengikuti shaf yang dibuat di belakang. Hingga kadang-kadang celah tersebut baru ditutup oleh orang-orang yang datang belakangan. Nah, di sini ada keutamaan orang yang berjalan untuk menutup celah. Wa in kana sahibuha fi shalah, walaupun orang itu sedang di dalam salat. Kasusnya adalah apabila ada seorang yang batal atau keluar dari salat, ya tentunya pasti akan membuat celah di situ. Ya, ada celah di situ yang terbuka. Maka orang yang salat di belakang atau di samping kanan atau di samping kanan atau kiri dianjurkan untuk menutup celah tersebut. Ya, diperintahkan untuk menutup celah tersebut. Ya, dengan berjalan untuk menutupnya. Dan itu adalah satu perbuatan yang dibolehkan dan tidak membatalkan salat dan tidak mengurangi keutamaan salat. Faman ra'a minal ma'mumin furjah falyataqaddam khatwatan bisaddiha. Barang siapa di antara makmum yang melihat ada celah, maka hendaklah dia maju, ya, selangkah dua langkah untuk menutupnya. In kanat fi-shaffil ladzi amamahu, jika itu celah itu ada di bagian depannya. Ya, tentunya hal ini tidak berlaku jika celah itu ada di belakangnya. Ya, bukan dia mundur ke belakang, karena kalau dia mundur ke belakang, ya tentunya celah akan terbuka di depan. Jadi orang yang berada di belakang menutup celah yang ada di depannya, begitu. Fa in lam yataqaddam ahadun falyasuddaha man kana fil furja bi janibihi. Jika tidak ada yang maju ke depan, maka hendaklah yang ada di samping kanan kiri menutupnya. Nah, kalau celah itu ada di sebelah kanannya, ya, dia di bagian kiri, maka dia bergeser ke kanan. Nah, demikian seterusnya. Apabila dia berada di sebelah kanan kiblat, maka dia bergeser ke kiri. Nah, demikian fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Intinya adalah celah tersebut harus ditutup walaupun ia berada di dalam salat. Terlebih lagi jika ia berada di luar salat, dia datang dia lihat ada celah, maka hendaklah dia menutupnya. Antara ilmati ila jihad yasar in kana waqifan an yamin imam, yaitu dia bergeser ke kanan ke kiri jika dia berdiri di sebelah kanan imam, atau bergeser ke arah kanan jika dia berdiri di sebelah kiri imam. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan rafsu sufufakum. Rafsu artinya adalah rapatkanlah shaf kamu. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah
artinya rapatkanlah. Wahadu bil a'naq, dan ratakanlah al-a'naq, yaitu leher-leher kamu, yaitu jangan ada satu lebih maju daripada yang lainnya. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inni la ara syaitan yadkhulu min khalalil qaf ka'annaha al-hadab. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jiwaku berada di tangannya, aku melihat syaitan masuk di celah-celah qaf tersebut yang terbuka, ka'annaha al-hadab, seolah-olah syaitan itu adalah seekor kambing hitam yang kecil, seekor kambing kecil yang berwarna hitam, yang berkulit hitam. Yaitu anak kambing yang berwarna hitam. Jadi celah-celah yang ada itu akan dimasuki oleh syaitan, dan syaitan akan menyebarkan gangguannya di tengah-tengah orang yang salat. Maka orang-orang yang salat dianjurkan dan diwajibkan untuk menutup celah-celah tersebut. Jadi ini perkara gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala syaitan yang menyelinap, menyeludup masuk melalui celah-celah orang yang salat, sop-sop yang masih terbuka. Tujuannya tentunya untuk mengganggu orang-orang yang salat. Ya, syaitan masuk memecah sop-sop tersebut untuk mengganggu orang-orang yang salat. Kita tahu bahwasanya ada syaitan yang khusus tugasnya itu, kerjanya itu mengganggu orang-orang yang salat. Ya, namanya khinzib. Ini syaitan khusus mengganggu, tugasnya mengganggu orang-orang yang salat. Nah, di sini khinzib itu masuk melalui celah-celah yang terbuka di antara sop-sop yang ada. Maka kita diperintahkan untuk menutup sop-sop tersebut. Nah, kalau kita lihat keadaan sop ya di masjid-masjid kaum muslimin, hampir atau kita katakan kebanyakan orang-orang yang sholat tersebut tidak memperhatikan penutupan celah ini, dibiarkan longgar-longgar seperti itu, hingga wajar kalau ya kita katakan syaitan berluasa untuk mengganggu sholat mereka. Ya, kalau syaitan masuk ke dalam hati mereka, yang pertama yang diganggu oleh syaitan adalah niat. Ya, dia masuk ke dalam bab niat, dia masuk ke dalam bab waswas, dia masuk ke dalam bab khusyuk, hingga hilanglah ikhlas, ya hilanglah tumakninah, dan hilanglah kekhusyukan. Atau dia membuat keraguan-raguan. Jika orang yang sholat kadang-kadang lupa, ya, dia sudah berapa rakaat sholatnya, atau lupa bacaan. Ya, ketika dia berdiri dia baca at-tahiyatulillah padahal dia berdiri. Nah, ini syaitan masuk ke dalam orang-orang yang sholat kepada sujud. Baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang seharusnya gangguan syaitan itu bisa diminimalisir. Ya, karena adanya rekan-rekan kita yang lain yang sama-sama mengerjakan sholat. Ya, kita banyak terbantu dengan imam, kan begitu ya. Ya, dengan keberadaan saudara-saudara kita yang mengingatkan kita, karena kita melihat saudara kita mengamalkan sunnah, kita teringat dan mengamalkannya. Ya, namun apabila sunnah ini tidak dijaga, yaitu sunnah untuk merapatkan shaf tidak dijaga, maka ini bisa berakibat fatal, yaitu kita bisa menjadi mangsa syaitan di dalam salat. Hingga kita lihat kaum muslimin banyak yang salat seperti ayam mematuk, atau kita katakan mencuri pandang dan lain sebagainya, mencuri-curi dalam salatnya, atau gerakan-gerakan yang tidak perlu, atau hal-hal lain yang bisa mengurangi nilai salat mereka. Terlebih lagi, saf-saf yang tidak rata dan tidak rapat ini, ya balasannya atau ancamannya sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati-hati mereka. Ya, hati-hati mereka akan bercerai-berai. Ya, apabila saf mereka tidak rapat dan tidak rata. Baik. Nah, sebagian orang ada yang sengaja menghindar ya dari saudaranya karena mungkin dia lihat
ya saudaranya itu status sosialnya lebih rendah darinya, maka dia pun enggan untuk dekat-dekat rapat dengannya. Ya, nah demikian. Satu tukang sapu, yang satu lagi misalnya kita katakan pejabat ya kelas 1, ya maka dia pun enggak mau rapat, ya karena dia gengsi rapat dengan dengan orang yang status sosialnya berada jauh di bawahnya. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Baik. Al-hadaf di dalam hadis tersebut adalah namun surun sirat, yaitu jenis kambing hitam yang kecil. Dan Nabi melihatnya seolah-olah setan itu menyelinap seperti kambing hitam yang kecil. Ini perkara gaib harus kita imani. Ya, bagaimana wujudnya? Ya wallahu a'lam. Nabi tidak menceritakan detailnya, cuma mengumpamakannya, menyamakannya dengan apa? Dengan kambing hitam yang kecil. Ya, hadaf adalah kambing hitam yang kecil yang berasal dari Hijaz atau Jurasiyah. Bila aznab wala adan, yang tidak ada buntutnya, ekornya, dan tidak ada telinganya. Ya biasanya kambing itu ada buntutnya, ada telinganya ya, telinganya lurus ke bawah begitu ya, itu kambing. Nah ini hadaf ini adalah kambing yang hitam kecil, kemudian tidak ada telinganya, artinya telinganya terpuntung kecil, kemudian tidak ada buntutnya atau ekornya. Ya kita bisa bayangkan ini adalah bentuk kambing yang buruk ya, yang tidak baik kan begitu. Nah demikian, tidak menarik. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib ya bagi orang-orang yang berjalan untuk menutup celah-celah yang ada di dalam shaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sadda furjatan", barang siapa yang menutup celah, satu celah furjatan, rafa'ahu Allahu biha darajah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, satu derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan akan membangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Ya dengan amalan yang sederhana dan ringan ini, menutup celah di dalam salat atau di dalam salat berjamaah, ya di dalam di dalam shaf, itu adalah perkara dan pekerjaan yang mudah. Kita datang ingin mengerjakan salat berjamaah, kita lihat ada celah, kita tutup. Maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita satu derajat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi kita sebuah istana di dalam surga. Nah, jadi janganlah kita terluput dari keutamaan ini. Ya, di situ ada ancaman kalau meninggalkannya, dan ada balasan, ya, janji bagi orang-orang yang mengamalkannya. Baik. Kemudian Allah wa iyyakum jami'an. Perkara selanjutnya adalah wa min wajibatil imam ayatafaqqad as-sufuf. Merupakan kewajiban imam untuk memeriksa shaf. Ini kewajiban imam. Di antara kewajiban imam adalah yatafaqqad as-sufuf. Ayatafaqqad as-sufuf. Tafaqqud artinya memeriksa. Memeriksa. Tafaqqud artinya ya mencari barang yang hilang. Ya, kalau kita dari kata faqada artinya hilang. Ya tafaqqud artinya mencari barang yang hilang. Kalau kita mencari barang yang hilang, kira-kira bagaimana ketelitian kita? Hah? Teliti kan? Iya. Memeriksa itu banyak. Ada memeriksa, ya sekedar memeriksa, mengecek kembali juga memeriksa kan begitu ya. Nah, ada memeriksa dalam rangka untuk mencari barang yang hilang, dia periksa. Nah, itu biasanya teliti. Ya, misalnya kita kehilangan dompet atau kehilangan uang atau kehilangan barang, kita periksa, maka setiap sudut kita satroni. Jadi kita periksa, kita teliti baik-baik apakah di sana barang saya itu jatuh dan seterusnya. Artinya, dia akan ekstra perhatian. Ya, ekstra perhatian ya untuk menemukan barangnya itu. Nah, di sini dikatakan min wajibatil imam ayyatafaqqad as-sufuf. Termasuk kewajiban imam adalah memeriksa shaf seperti dia memeriksa barang yang hilang.
Jangan, artinya apa? Jangan sampai ada celah yang terbuka. Jangan ada sampai saf yang tidak rata, yang tidak rapat. Nah, ini merupakan kewajiban imam. Jadi dia periksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertakbir maka beliau akan menghadap kepada makmum dan memeriksa kanan dan kiri, ya apakah saf sudah benar-benar rapi, rapat dan lurus. Nah demikian barulah beliau bertakbir. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan sawu sufakum, rapatkan barisan kalian, bukan formalitas. Ya tapi dengan melihat dan memeriksa. Nah, kalau ternyata saf belum rapi, maka dia tidak boleh bertakbir. Ini memandangkan takbiratul ihram sampai saf benar-benar rapi. Ya sampai saf benar-benar lurus dan rapat, tidak ada celah yang terbuka, barulah dia mengumandangkan takbir. Nah, kalau kita lihat sekarang ini para imam yang mengimami ya kaum muslimin di masjid-masjid ya mereka, ya kebanyakan dari mereka begitu selesai iqamat ya langsung maju ke depan dan bertakbir Allahu Akbar tanpa peduli bagaimana kondisi makmum. Ya kadang-kadang makmum masih berantakan. Ada yang di sana, ada yang di sini, dia sudah takbir Allahu Akbar. Hingga kadang-kadang para makmum serabutan di dalam menyusun saf mereka. Dan wajar kalau saf mereka tidak rapi, tidak rapat dan tidak lurus. Demikian, ya. Nah, sebagian ada yang mengatakan sawu sufakum tapi sekedar formalitas. Ya dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri, rapatkan barisan. Ya tanpa melihat kondisi sebenarnya, kondisi yang ada di situ. Apakah saf benar-benar rapat, lurus dan rapi atau tidak? Nah, ini juga merupakan satu kesalahan. Jadi hendaklah dia memeriksanya dengan benar. Wa ya'muru bisaddil furat, dan hendaklah dia memerintahkan untuk menutup celah-celah yang ada. Dia lihat apakah ada celah. Misalnya bagaimana? Misalnya di sana belum penuh safnya, ya saf pertama belum penuh. Maka dia perintahkan orang yang di belakang mungkin yang sudah membuat saf di belakang untuk maju menutup celah-celah itu. Dirapatkan. Kadang-kadang dengan merapatkan ternyata ada celah. Maka dia perintahkan untuk menutup celah itu. Nah demikian itu. Hatta idza ra'a sufuf istawat kabbara. Nah apabila dia sudah melihat saf itu rata, barulah dia bertakbir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya merapatkan barisan-barisan kami hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Seolah-olah beliau sedang menyusun qidah. Qidah itu anak panah yang disusun. Anak panah itu kalau tidak teliti dan telaten menyusunnya akan dia nggak karuan ya. Dia harus rapi disusun. Anak panah itu kan seperti ini besarnya ya. Nah, susun. Nah, kalau tidak hati-hati atau tidak teliti, maka bisa kacau balau. Nah, begitulah seolah-olah beliau menyusun anak panah. Ya, benar-benar rapi. Satu persatu diperhatikan kepada fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, hingga beliau melihat bahwasanya kami sudah melakukan apa yang beliau minta. Yaitu apa? Merapatkan barisan kami. Summa kharaja yawman faqam hatta kana yukabbir. Kemudian pernah terjadi satu peristiwa. Satu hari beliau keluar untuk mengimami salat sebagaimana biasa. Faqam, Rasulullah sudah berdiri. Hatta kana yukabbir, hingga beliau nyaris bertakbir, hampir bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadrahu minas saf. Tiba-tiba saja beliau melihat, ya, karena Nabi bisa melihat orang-orang para makmum dari belakang beliau, ya. Nabi mengatakan fa inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Nah, ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat. Bahwasanya Rasulullah di dalam salat bisa melihat apa yang ada di belakang beliau. Artinya Allah Subhanahu wa taala menampakkannya. Bukan beliau punya indera keenam, ya kemudian punya kaca atau punya mata di belakang, tidak.
Ya, tapi beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat bahwa ada salah seorang ya dari makmum yang dadanya lebih maju ke depan. Artinya apa? Dia lebih maju daripada yang lainnya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda takbirnya dan berkata, "Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian ratakan saf-saf kalian, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajah-wajah kalian berselisih." Artinya apa? Hati-hati kalian berselisih. Nah, demikian ya. Jadi Rasulullah menunda takbir yang mana beliau hampir saja bertakbir. Ya, tidak jadi beliau lakukan karena adanya orang yang tidak rata di dalam shaf. Nah, demikian. Tapi di dalam hadis ini terdapat satu faedah, yaitu daruratus tasfiyatus sufuf. Pentingnya tasfiyatus sufuf wal i'tina'u imami biha, dan kepedulian imam tentang hal ini. Jadi imam, siapa saja yang bertugas menjadi imam harus memiliki kepedulian tentang hal ini. Janganlah dia meremehkannya. Wal hattu 'alaiha, dan menganjurkan ya makmumnya untuk merapatkan dan meratakan shaf, membiasakan mereka untuk meratakan shaf. Ya, di dalam hadis Anas yang baru lalu disebutkan, aqimu sufufakum wa tarattu. Tegakkanlah shaf-shaf kalian dan rapatlah. Rapat artinya menutup celah-celah yang ada. Demikian ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini baik berlaku bagi imam ratib. Ya, tentunya lebih utama untuk memperhatikan adab ini, dan siapa saja yang ditunjuk atau disorong maju menjadi imam. Ya, kalau kita kebetulan disorong maju jadi imam, ya hendaklah kita tidak mengabaikan kewajiban ini. Ya, terlebih lagi bagi imam ratib. Nah, kadang-kadang imam ratib karena tiap hari-hari jadi imam, kadang-kadang dia bosan, kan begitu ya. Wah, ya sudah tiap hari jadi imam, akhirnya apa? Ya, dia takbir tanpa memperhatikan ya kerapian shaf. Nah, perlu diketahui bahwa merapikan shaf ini merupakan bagian dari salat. Dia tidak terpisah dari salat. Ya, Nabi mengatakan, ya sawu sufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Ya, rapatkanlah shaf-shaf kamu karena merapatkan shaf itu termasuk bagian dari menegakkan salat. Jadi dia merupakan satu paket yang berhubungan langsung dengan apa? Dengan ibadah salat yang kita lakukan, yaitu salat berjamaah. Jadi jangan sekali-kali kita mengabaikannya. Wa yatabayyan min hadain al-haditsaini, dari kedua hadis di atas, ya, dapatlah kita ketahui anna syuru' al-imam fi takbiratul ihram inda qaul al-mu'adzin qad qamatis shalah bid'ah. Termasuk bid'ah adalah imam memulai takbiratul ihram begitu muadzin menyelesaikan qad qamatis shalah. Ya, di sebagian masjid mungkin ada muadzin baru mengatakan menyelesaikan qad qamatis shalah, imam sudah Allahu Akbar. Ya, sementara muadzin sendiri masih menyelesaikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan begitu. Nah, di sebagian masjid, atau ini mungkin bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya begitu imam muadzin mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung dia Allahu Akbar, kan begitu. Nah, ini yang sering kita jumpai di masjid-masjid di Indonesia. Tapi kalau qad qamatis shalah langsung takbir, kayaknya kita belum menemukannya di sini. Ada pernah untuk menemukan kasus seperti ini di Indonesia? Kayaknya belum kita temukan. Mungkin ini di Suriah, di tempat penulis. Ya, tapi kalau di sini yang lazim kita lihat adalah begitu muadzin menyelesaikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung takbir. Maju dia langsung takbir. Nah, demikian. Nah, ini termasuk bid'ah limukhalafatiha as-sunnah shahihah. Karena bertentangan dengan sunnah sahihah. Kama yadullu ala dzalika hadan hadisan. Seperti yang ditunjukkan oleh dua hadis di atas. La siyama al-awwal minhuma. Terlebih lagi hadis yang pertama, yaitu hadis mana tadi? Hadis Anas, ya, atau hadis An-Nu'man bin Bashir.
Baik. Fa innahuma yufidani anna 'alal imam ba'da iqamatis shalah wajiban yang bagi alaihi al-qiyam bihi. Bahwa imam memiliki kewajiban setelah muadzin menyelesaikan iqamatnya. Wa huwa amrun nas bitaswiyah, yaitu menyuruh manusia untuk atau makmum untuk merapatkan dan merapikan shaf mereka, mudzakiran lahum biha, dan mengingatkan mereka untuk menutup celah dan merapatkan shaf. Fa innahu mas'ulun anhum, karena imam adalah mas'ul. Mas'ul artinya yang akan ditanya. Ya, dia adalah imam dan dia mas'ul. Ya, anhum anil ma'mumin, atas makmum-makmumnya. Jadi sebenarnya tugas imam itu berat. Dia mas'ul, dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Jadi sebenarnya tugas menjadi imam itu berat. Ya, termasuk di dalamnya imam salat. Nah, demikian. Baik, azani Allah wa iyyakum. Wa minal qusur, dan termasuk satu hal yang kurang. Ya, dan termasuk yang kita katakan bentuk pengabaian adalah iktisaru ba'dil a'immah ala qaulihi istawu faqat. Yaitu sebagian imam ada yang cuma mengatakan istawu atau rapat, lurus, dan begitu ya, tanpa melihat dan memeriksa. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, kata-kata itu cuma sekedar formalitas, tanpa dia melihat langsung kondisi makmum. Mungkin sebagian imam beralasan, ya, nanti akan makan waktu yang lama, hingga pelaksanaan sholat menjadi tertunda. Dia lupa bahwasanya merapikan shaf itu bagian dari apa? Dari menegakkan sholat. Ya, berhubungan langsung dengan ibadah sholat. Nah, alasannya kalau sibuk merapikan shaf maka pelaksanaan sholat tertunda, ini adalah satu hujjah dan alasan yang tidak bisa diterima. Nah, demikian yang terjadi. Jadi sebagian imam ada yang hanya mengatakan istawu kemudian takbir, Allahu Akbar, rapat, lurus. Kadang-kadang dia menghadap ke kiblat lagi, tidak memeriksa kondisi makmum yang ada di belakang. Nah, ini adalah satu kekeliruan. Awil iktifa bi mujarradin nazar ila ru'usi asabi'ir rijlain wa mada qurbiha wa bu'diha, atau cukup hanya melihat ujung-ujung jari kaki, dekat atau jauh, ya, tanpa memeriksa bahu atau celah-celah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kerapatannya, harus rapat, tidak ada celah. Yang kedua adalah lurusnya, tidak ada yang maju dan mundur. Nah, ini harus diperiksanya. Semuanya harus diperiksanya. Pertama, apakah ada celah? Kalau masih ada celah, maka hendaklah dia suruh untuk menutupnya. Yang kedua, apakah ada yang lebih maju atau lebih mundur? Kalau ada, berarti belum lurus, maka harus dia luruskan. Baik, itu. Jadi tidak cukup hanya menyuruh para makmum untuk menutup celah, sementara apa? Tidak lurus. Atau menyuruhnya lurus, tapi masih ada celah yang terbuka. Jadi ada dua hal yang diperhatikan, yaitu merapatkannya, menutup celah, dan meluruskannya, hingga tidak ada yang lebih maju dan lebih mundur. Demikian ikhwan azani Allah wa dunia. Au al-iktifa anil hibal al-mamdudah, atau sebagian orang atau di sebagian masjid membuat tali atau garis, ya, garis shaf. Ya, imam karena merasa sudah ada garis shaf, maka dia tidak lagi memeriksa barisan. Begitu selesai iqamah dia langsung takbir. Kenapa? Karena sudah ada garis shaf. Nah, ini juga termasuk satu kesalahan. Ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi tidak ada hajat sebenarnya ya untuk membuat garis shaf itu. Ya, tidak ada hajat. Kenapa? Karena Nabi juga bisa melakukannya pada masa beliau. Para sahabat juga bisa melakukannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Demikian juga khulafaul arba'ah dan para sahabat.
Ya, tidak ada catatan yang jelas kapan perkara itu mula dilakukan oleh manusia, oleh kaum muslimin, yaitu membuat garis shaf di dalam masjid. Garis shaf di dalam masjid. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh para salaf, para sahabat. Sebagian mengatakan itu masalah mursalah. Ya, kita katakan masalah mursalah itu apabila pada masa Nabi masalah itu tidak nampak. Baru nampak setelah zaman Nabi. Barulah itu disebut masalah mursalah. Seperti misalnya penulisan mushaf dalam bentuk buku, itu masuk dalam jenis masalah mursalah. Nah, ini maslahatnya ada pada zaman Nabi, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Artinya itu tidaklah perlu dilakukan oleh kaum muslimin, karena sudah ada sunnahnya. Bagaimana sunnahnya? Yaitu imam menyuruh para makmum untuk merapikan shaf-shaf mereka. Nah, demikian berikut ini. Baik. Wa kana Umar bin Khattab yuwakkilu rijalan bi iqamatis shufuf. Sampai-sampai bagaimana kalau shafnya banyak? Lebih dari 2 shaf, 3 shaf, 4 shaf, 5 shaf. Yang mana imam tidak mungkin untuk memeriksanya. Ya, kita katakan ini juga kejadian. Ini juga kasus masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab pada masa beliau, yaitu Masjid Nabawi sudah diperluas oleh beliau 5 meter ke belakang. Jadi sudah bertambah luas. Artinya apa? Jemaah bertambah banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah Umar membuat garis untuk memudahkan perapian shaf, pelurusan shaf? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar menunjuk beberapa orang untuk merapatkan shaf. Ya, menugaskan beberapa orang untuk merapatkan shaf. Fala yukabbir hatta yukhbar anna sufuf qad istawat. Dan beliau tidak akan bertakbir hingga dikabarkan oleh orang-orang yang beliau tugaskan bahwa shaf telah rapi. Barulah beliau bertakbir. Jadi Umar dalam kondisi seperti itu tidak juga membuat garis. Kalaulah membuat garis pada saat itu adalah satu maslahat, maka Umar adalah orang yang lebih dulu untuk melakukannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Umar menunjuk seseorang untuk apa? Untuk merapikan shaf, atau beberapa orang untuk merapikan shaf yang ada di belakang. Mungkin kasusnya sama dengan adzan. Bisa saja itu diikuti dengan kemajuan yang ada. Sekarang ini adzan nggak perlu payah-payah menunjuk muadzin. Kenapa? Karena nazir bisa saja menghidupkan tape yang sudah ada azannya. Sekarang kan begitu ya. Atau program itu ya di komputer sudah ada azannya. Nah, begitu waktu masuk ya hidupkan aja itu. Klik saja, klik azan dia. Enggak perlu lagi muadzin. Apakah itu bisa dilakukan? Tentunya tidak bisa. Karena azan adalah satu ibadah yang sudah ditentukan kaifiatnya dan tata cara pelaksanaannya. Yaitu seseorang berazan mengumandangkan azan dengan suaranya, bukan suara orang lain. Ya, dia berdiri di tempat yang paling tinggi, kemudian dia menyuarakan azannya. Karena ada keutamaannya. Ya, karena tiap orang yang mendengar azannya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, demikian. Jadi tidak bisa diganti dengan MP3, tape atau sejenisnya. Nah, demikian azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian pula merapatkan shaf. Ini adalah satu rangkaian ibadah masuk dalam ibadah salat yang sudah ada tata cara kaifiatnya. Ya, yaitu apa? Imam merapikannya. Ya, ini adalah satu keutamaan, satu amalan yang tinggi nilainya. Nah, di sana tadi ada keutamaan orang yang merapatkan shafnya, kan begitu ya? Jadi ini ada mekanismenya, ada kaifiat tata cara pelaksanaannya yang tidak boleh diganti sembarangan. Jadi membuat ya garis-garis shaf di dalam masjid itu termasuk bid'ah. Ya, yang masuk ke dalam masjid-masjid kaum muslimin. Akibat dari itu adalah apa? Imam tidak lagi melaksanakan kewajiban merapatkan shaf. Dia merasa cukup dengan apa? Dengan garis-garis yang ada itu. Nah, demikian ikhwanifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Wa kana Ali wa Utsman yata'ahadani dzalika aidan. Bukan hanya Umar, bahkan Utsman dan Ali dan Utsman dia juga melakukan hal yang serupa.
Wa kana Ali yaqul, dan Ali biasanya, Ali bin Abi Thalib berkata, taqaddam ya fulan, ta'akhkhar ya fulan, maju sedikit ya fulan, mundur sedikit ya fulan. Artinya beliau turun tangan langsung untuk merapatkan dan merapikan shaf. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, Ibnu Hazm mengatakan nastahib alla yukabbirul imam, kami menganjurkan agar imam tidak bertakbir hatta yusawiya kullu ma wara'ahu fi shaffin aw akthar min shaff, hingga dia meratakan shaf yang ada di belakangnya atau shaf yang ada di belakangnya lagi atau lebih dari satu shaf. Fa in kabbara qabla dzalika asa wa ajza'ahu. Namun jika dia bertakbir, ya maka dia telah melakukan suatu kesalahan, namun itu salatnya sudah cukup baginya. Artinya salatnya sah, ya tidak batal. Salat jemaahnya sah, hanya saja dia telah berbuat satu kesalahan, ya berbuat keburukan. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min akhta'i ba'dul a'immah fi hadzal amr, dan di antara kesalahan para imam yang salat, ya para imam ya di dalam masalah ini adalah perkataan mereka, innallaha la yanzuru ila as-saffil a'waj. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada shaf yang bengkok. Ini adalah kata-kata ucapan-ucapan yang ditambahkan. Ma'ana hadzal hadis lam yasih wa lam yathbut an Rasulillah bal la aslalahu. Ya, ada hadis yang diriwayatkan katanya ya di dalam masalah ini, namun hadisnya tidak sahih. Bahkan hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Jadi tidak ada tambahan kata-kata innallaha la yanzuru ila as-saffil a'waj, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada shaf yang bengkok. Nah, ini tidak ada ya tambahan-tambahan seperti itu. Jadi ya intinya ya fokusnya adalah dia merapatkan dan merapikan shaf. Nah, demikian Ibnu Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian setelah ini bagi yang ingin bertanya silahkan berkaitan dengan masalah yang kita bahas tadi. Baik. Boleh. Iya. Boleh. Dalam hadis yang lain, kan hadis yang sudah lewat, hendaklah seorang itu melembutkan bahunya untuk digeser oleh tangan saudaranya. Jadi untuk merapikan shaf, untuk merapatkan shaf. Ya, jadi janganlah seorang itu marah dia kalau disuruh geser, kan begitu ya. Hendaklah dia menyilakan dan melembutkan bahunya untuk digeser oleh saudaranya. Ada hadisnya, suami itu. Ya. Masalahnya, ya masalah yang kita dapatkan di masjid-masjid adalah kalau kita melakukan seperti ini, ya kita menjadi sasaran kemarahan, kan begitu ya. Ya jangankan seperti itu, kita rapat-rapat saja orang marah. Ya merapat-rapat saja orang marah, apalagi kita geser-geser dia lalu kita masuk di. Nah, dia belum mengerti, dia ngapain sholat nanti terbitkan gitu katanya pula. Sementara itu untuk menutup celah. Ya begitulah dia Ibnu Fiddin, sunnah ini nyaris diabaikan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin, khususnya di masjid-masjid kaum muslimin. Baik. Jadi kalau misalnya ya ada celah dan bisa kita masuki, hendaklah kita geser dan kita minta saudara kita untuk memberikan tempat dan merapatkan shaf itu sehingga shaf itu benar-benar rapat dan lurus. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Mungkin masalahnya bagaimana kalau dengan itu terjadi keributan? Dan bukan tidak mungkin itu terjadi. Ya bukan mustahil itu terjadi, kan begitu ya. Apalagi kita lihat top-top yang ada sekarang ini di masjid-masjid kaum muslimin itu satu sajadah satu orang. Nah, kita ingin merapatkan dia dan kita ingin masuk di tengah-tengah atau di sampingnya. Terjadi timbul keributan. Mana yang lebih utama bagi kita? Ya, tetap melaksanakan itu atau mengalah? Nah, dalam hal ini tentu keputusan akhir bukan di tangan kita, di tangan imam. Ya,
Nah kalau ribut dia tanyakan sama imam, imam boleh nggak di sini kan begitu ya. Kalau imamnya ngerti sunnah, ya mungkin dia bagus. Nah, tapi kalau nggak ngerti sunnah mundur belakang katanya, ya sudah. Itu tanggung jawab si imam. Kita berusaha untuk melakukannya, tapi kalau tidak bisa terhalang, ya atau terjadi keributan, maka lepaslah tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab si imam. Nah demikian. Jadi imam yang memutuskan. Kalau imam tetap menyilakan kita di situ, ya kita bertahan di situ. Kalau tidak, ya jangan nggak jadi sholat gara-gara itu. Bisa juga bertengkar di situ kan, akhirnya nggak sholat. Ditinjunya pula kan begitu. Ya, Lukman pernah merasakan dia. Baik, ada yang ingin tanya? Baik. Ya sepanjang sholat, merapatkan sholat itu sepanjang sholat. Ya, sepanjang sholat. Ya dirapatkan lagi. Ya dirapatkan lagi. Itu kewajiban rapat saf ini sampai akhir sholat. Bukan di awal sholat ya rapat kemudian ya begitu mau salam sudah pencar-pencar. Bukan seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, walaupun dia dalam sholat, kalau ada celah dia tutup. Walaupun dia di dalam sholat. Artinya apa? Di dalam sholat juga diperintahkan untuk tetap merapatkan shaf, menutup celah. Baik. Iya mungkin. Kalau gini sholat, ini bahu nggak akan berapa kan? Ini dia nggak apa mungkin bahu belakang. Di sini aja ini ada yang kangkung juga ini. Terlalu. Ya. Mungkin perlu dijelaskan bahwa sholat sendiri berbeda dengan sholat berjamaah. Kalau antum sholat sendiri, ya antum dalam posisi yang ideal, ya nggak apa-apa, sujud gini kan begitu ya. Dalam sholat berjamaah nggak mungkin seperti itu. Ya antum begini lah, ya berantamlah dalam sholat nanti, ya. Ya jadi demikian juga posisi berdiri juga, ya. Kalau misalnya di dalam sholat sendiri mungkin bisa, tapi kalau sholat berjamaah, nah kalau imam menyuruh rapat apa? Karena imam melihat masih ada mungkin kemungkinan satu orang untuk maju ke depan hingga diperintahkannya untuk rapat, maka ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya jangan terlalu ngangkang sekali kan begitu ya. Hingga kadang-kadang mengambil tempat hingga tempat yang bisa diisi 2 orang terisi jadi satu orang. Nah demikian itu. Baik. Ya sejajar dengan bahu sebenarnya. Iya. Sejajar dengan bahu. Sebagian orang ada yang berlebihan terlalu ngangkang. Mungkin dia nggak sengaja ya karena dia merasa nyaman seperti itu ya. Ya, kemudian juga ya sebagian orang ya kita lihat sujudnya juga terlalu maju kan begitu ya, hingga nyaris tertidur, nyaris telungkup ya. Mungkin dia tidak merasa, dia ingin meratakan kakinya kan begitu ya, pahanya kemudian punggungnya, tapi tanpa dia sadari dia melakukannya berlebihan. Nah kadang-kadang seperti itu. Ya, nah jadi hendaklah ya kadang-kadang kita tidak bisa mengetahuinya, ya karena kita yang melakukannya, orang lain yang tahu. Nah, wah fulan kamu terlalu ngangkang kan begitu ya. Nah jadi ya kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau kita pakai baju kebesaran mungkin kita sendiri nggak tahu, tapi orang lain yang lihat wah bajumu kebesaran kan begitu ya tahu. Ya melalui orang lain. Nah demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Hah? Iya wajar karena kakinya juga panjang kan begitu. Kalau kita pendek kan nampak kali. Ya ada yang tanya. Ya.
Siapa saja berlomba-lomba untuk menutup celah. Iya. Siapa saja berlomba-lomba untuk menutup celah mendapatkan fadilah yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan dalam hadis, yaitu iya, kadang-kadang ada di belakang dia lihat kosong tapi kurang perhatian. Iya kan? Iya, jadi yang lain menutupi. Hah? Iya, itu kewajiban orang yang ada di belakang. Cuma kalau orang di belakang enggak bergerak, lambat, ada juga. Tidak ada celah itu lambat, enggak ditutupnya kan dia. Yang lain menutupnya. Apanya? Ini di luar sholat. Ini jadi di luar sholat, mau sholat kan begitu ya. Kadang-kadang ada mau tasfiyatus sufuf, ya, ada celah tapi lamban bergerak untuk menutup celah. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan fadilah, yaitu diangkat derajatnya 1 derajat dan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Nah, demikian. Ya. 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 Iya. Boleh dilakukan. Ya, menarik makmum itu ke belakang untuk membuat stop di belakang. Nah, demikian. Atau menyuruh imam maju bisa juga. Salah satu di antara keduanya. Ya. Ya Pak. Seluruhannya. Tadi kan sudah kita jelaskan, Umar menyuruh beberapa orang. Kalau safnya itu sampai 5 saf, maka beliau memerintahkan orang-orang ya, yang beliau tugaskan untuk merapikan saf-saf yang di belakang. Karena imam mungkin untuk saf pertama dan kedua bisa dia lihat, tapi ketiga, keempat, nah itu dia tugaskan orang lain untuk melihat dan memeriksa. Nah, demikian. Ya, dia menyelisihi sunnah ya. Dikatakan tadi oleh Ibnu Hazm, dia asa'ah, berbuat salah, keliru, lalai, tapi salatnya sah, jemaahnya ya sah. Nah, demikian. Ya. Nah, mungkin ada beberapa pengecualian. Ya, seperti ya para ulama membuat beberapa pengecualian seperti misalnya di Masjidil Haram. Ya, yang ya hampir bisa kita katakan sulit untuk memastikan shot itu rata, karena shotnya juga enggak lurus seperti ini, bulat. Jadi ada beberapa hukum khusus yang dikecualikan ya untuk orang yang sholat di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram shotnya tidak rata seperti ini, ya, tapi melingkar. Nah, rapat tuh tidak susah ya. Baik. Ya, ada yang banyak lagi. Ya. Ya. Ya, ini juga masalah ya. Kita maju menjadi imam. Ada beberapa kemungkinan. Kita memang imam ratib dan kita berhak memaksa. Karena itu masjid kita kan, berarti kita yang berwenang. Nah, susahnya ini mungkin dimaklumi kalau kita paksa dia rapat. Dia enggak bisa di sini ya. Dia enggak bisa berlaku seenaknya kan begitu ya. Wah, saya mau sendiri aja, jangan dekat-dekat, enggak bisa dia. Kenapa? Karena di sini. Tapi kalau di masjid umum, ya kita maju jadi imam, ini agak repot memang. Ya, kita bukan imam ratibnya kan begitu ya. Ya kita disorong jadi imam, kebetulan tidak ada yang bisa jadi imam, majulah kita jadi imam.
Ya, kita lihat, kita suruh mereka rapat, nggak rapat kan begitu ya, nggak lurus. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau kita ngotot juga, jadi kita nggak jadi imam, udahlah mundur lah saya jadi imam. Hah? Apa namanya? Ya boleh, kita berhak. Berboleh kita mundur jadi imam boleh. Ya karena menjadi imam itu sebenarnya bukan suatu hal yang lebih ya kita katakan. Bahkan tanggung jawabnya besar, berat sebenarnya. Ya jadi imam itu berat, tanggung jawabnya berat. Nah kalau ada orang lain yang lebih bisa ngatur, ya dengar kata-katanya, ya dia aja maju. Maka ada hadis yang Nabi SAW mengatakan tidak terangkat salat seseorang yang menjadi imam sementara orang-orang di belakangnya membencinya. Apa akibatnya? Kalau orang yang di belakang membencinya, dia nggak mau patuh dia. Disuruh rapat nggak rapat, kan begitu. Susah ini. Nah demikian. Jadi intinya tidak perlu kita terlalu memaksakan diri menjadi imam. Nah, kalau memang nggak terpaksa kali, nggak ada lagi. Nah barulah kita maju kan begitu ya, jadi imam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik demikian Ikhwan Fillah. Ya kajian kita pada malam ini nanti akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.